Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Dewa Kamera Jogja. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kali ini kita akan memberikan 13 tips penting untuk teman-teman yang akan membeli kamera bekas, agar teman-teman bisa mendapatkan kamera yang bagus dan berfungsi secara maksimal. Kamera banyak dijual di media online. Jika kita membeli di toko, pasti kita akan diberikan garansi. Akan tetapi, jika kita membeli kamera di user secara langsung, kita harus benar-benar bisa untuk mengeceknya. Karena user tidak memberikan deskripsi secara lengkap dan tidak memberikan garansi pada kita. Jadi kita sendiri yang harus bisa mengeceknya secara keseluruhan. Oke, kita mulai tips yang pertama, yaitu dari fisik dan bodi kamera. Kita bisa melihat dari cat kamera, apakah ada banyak lecet pada kamera, apa ada bekas benturan, apa ada retak pada bodinya. Kita bisa melihat langsung pada setiap sudutnya. Usahakan lihat di tempat yang terang agar bisa terlihat hingga pada bagian yang terkecil. Setelah itu teman-teman bisa cek pada karet bodi kamera, apakah karetnya masih rapat atau sudah longgar, dan juga cek di karet USB pada samping kamera. Seringkali tutup USB pada kamera itu putus atau hilang, jadi teman-teman harus mengeceknya secara detail. Lalu yang kedua yaitu tombol. Kita bisa mengecek tombol kamera dengan cara memencet seluruh tombol kamera, dari tombol menu, media, ke semua tombolnya. Dan pastikan juga tidak ada tombol yang keras atau bahkan tidak bisa difungsikan. Maka kita harus cek dengan teliti. Lanjut yang ketiga yaitu sensor. Sensor ini paling penting karena jika sensor berjamur atau kotor akan mempengaruhi hasil foto atau video kita. Oleh karena itu kita harus benar-benar memastikan sensor berada dalam keadaan kondisi bersih. Sensor pada mirrorless berada di depan bodi, sedangkan sensor pada DSLR berada di belakang cermin. Oleh karena itu kita harus membuka cermin pada kamera DSLR untuk melihat sensornya, karena posisi terletak di bagian belakang. Lanjut yang keempat yaitu lensa. Lensa memberikan peran mengambil gambar serta bukaan diafragma pada kamera. Kita harus mengeceknya dari segi fisik dan juga dari bagian dalamnya. Untuk bagian dalam kita bisa menggunakan bantuan senter agar bisa terlihat lebih terang. Optik pada lensa seringkali terkena jamur karena kita berada di wilayah iklim tropis, sehingga teman-teman banyak sekali lensa yang terkena jamur. Akan tetapi jika jamur hanya sedikit, itu tidak mengaruh ke hasil. Yang kelima yaitu LCD. LCD mempunyai peran penting dalam melihat hasil foto yang telah kita jepret. Kita harus memastikan LCD bekerja dengan baik. Seringkali LCD terkena vignette, yaitu seperti shadow hitam di setiap sudut kameranya. Akan tetapi itu tidak mempengaruhi hasil pada gambar. Selain LCD, kita juga harus mengecek sentuhan pada touchscreen yang apakah berfungsi dengan sempurna apa tidak. Yang keenam yaitu viewfinder. Viewfinder adalah jendela bidik pada kamera yang berfungsi untuk melihat objek dengan bidikan, agar gambar bisa terlihat dengan jelas tanpa ada gangguan oleh sinar matahari. Kita bisa mengeceknya dengan cara membidik langsung dan memastikan terlihat dengan jelas, serta indikator yang di bawah gambar bisa terlihat dengan jelas. Yang ketujuh yaitu flash. Mengecek flash sangatlah mudah. Kita tinggal pencet tombol flash hingga naik atau pop up, lalu kita coba gunakan flash tersebut untuk memotret. Jika hasilnya sempurna berarti flash masih aman dan berfungsi dengan optimal. Yang kedelapan adalah slot memori. Untuk mengecek slot memori, kita tinggal masukkan memori ke dalam kamera. Jika kamera bisa menyimpan gambar dengan baik, pasti hasil foto dan video akan muncul pada media galeri kita. Kita bisa mengeceknya di bagian galeri pada kamera kita. Yang kesembilan yaitu baterai. Baterai memiliki peran dalam memberikan daya pada kamera. Kita bisa mengeceknya dengan melihat fisik apakah kembung atau enggak. Lalu kita bisa mengetesnya dalam perekaman video.
Jika baterai dalam kondisi drop, pasti langsung habis daya baterai tersebut. Dan jika bisa merekam sempurna, berarti kondisi baterai tersebut masih dalam keadaan baik. Yang ke-10 yaitu mic dan speaker. Untuk mengecek mic dan speaker, kita bisa mencobanya untuk merekam video beserta suaranya. Setelah itu kita bisa putar videonya di galeri. Jika berfungsi dengan aman dan terdengar suaranya dengan jelas, itu menandakan mic dan speakernya bekerja dengan baik. Tips yang ke-11 yaitu autofocus dan manual fokus pada lensa. Untuk autofocus dan manual fokus, kita bisa coba dalam memotret sebuah objek. Kita bisa mengamati apakah kamera bisa menguji objek dengan baik atau tidak. Selain itu, kita juga bisa melihat dari hasil apakah akurat atau meleset, sehingga kita bisa melihat apakah autofocus bisa bekerja dengan maksimal atau tidak. Yang ke-12 yaitu video. Pengecekan video bisa kita lakukan dengan cara mencoba merekam beberapa menit, merekam video dengan baik dan tidak ada kendala. Tips yang terakhir yaitu kelengkapan. Jangan lupa untuk teman-teman mengecek kelengkapan seperti charger, kabel data, strap, dan box. Karena kelengkapan merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan harga pada kamera. Nah, itu tadi 13 tips penting dalam mengecek sebuah kamera. Jika teman-teman takut dalam mengecek kamera, bisa minta tolong bantuan kepada temannya yang sudah familiar terhadap kamera, atau teman-teman bisa membeli kamera pada toko kamera yang terpercaya, yang tentunya sudah melalui cek dan quality control yang baik, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir lagi jika kamera tidak berfungsi dengan baik. Selain itu juga ada garansi, jadi bisa dipastikan sangat aman untuk beli kamera atau lensa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Dewa Kamera Jogja dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seru tentang kamera dan fotografi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya, see you.